Allah berfirman di dalam Al-Quran begini, kata Allah, "Man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira was'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Shadaqallah. Kata Allah dalam Al-Quran begini, kata Allah tentang berhijrah, barang siapa yang berhijrah, may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah. Sekarang kita potong dulu, apa maksudnya berhijrah di jalan Allah ini? Menuju pribadi yang baik. Jadi sebelumnya kok tak baik? Nah, itu tergantung orang masing-masing. Setiap orang di antara kita ini pasti ingin menjadi seorang muslim ataupun muslimah yang baik. Kalau bahasa lainnya soleh dan solehah. Tetapi di tengah perjalanan, goncangan daripada nafsu dan hati kecil yang ada dalam diri seseorang itu selalu terjadi. Hanya saja kuat siapa? Kuatnya nafsu atau kuat hati kecil? Sampai Allah bilang dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi poin pentingnya Bapak Ibu, dalam diri kita ini ada goncangan yang selalu terjadi setiap harinya. Satu, ada nafsu. Nafsu ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, innan nafsa la amaratun bisu. Yang namanya nafsu selalu mengantarkan seseorang kepada yang buruk, yang tidak mesti, bukan yang baik tapi yang buruk. Sementara yang kedua, dhamir, yang disebutkan ala wahya qalbun, ada hati kecil yang tertanam di dalam diri kita nih, yang selalu menjadi musuh bebuyutan daripada nafsu tadi. Setiap seorang yang ingin melakukan perbuatan tercela ataupun maksiat, baik maksiat tangan, mulut, mata, kaki, dan hati itu sekalipun, hati kecil bilang begini, jangan, nanti Allah marah. Ini permisalan saja. Kata nafsu bilang begini, kata hawa nafsu, udahlah, ntar kan bisa tobat. Nah, jadi selalu ada goncangan. Misal seorang anak mau mencuri, kata dia, setan bilang begini, kau sedang butuh duit kan untuk beli internet. Nah, udah ambil aja duit itu, kan itu duit emakmu. Artinya dia nyolong juga, meskipun duit orang tua tapi tetap nyolong ini. Artinya dia nggak kasih tahu orang tua, ya kan nggak minta juga, berarti nyolong, minta atau ngambil atau mencuri uang orang tuanya. Kemudian hati kecil bilang begini, jangan, ndak usah, izin dulu sama orang tua. Tapi kemudian setan bilang begini lagi, kata setan, udahlah ambil aja kan duit emakmu. Jadi selalu ada goncangan-goncangan seperti ini di dalam hati. Yang satu mengajak kepada kebaikan, yang satu mengajak kepada keburukan. Kita ambil permisalan dalam persoalan sholat misalkan. Ketika azan berkumandang, itu setan-setan itu yafirruna min, mereka lari terbirit-birit. Setan tuh ketika mendengar azan tuh lari, lari, dia takut. Tapi selesai azan, dia datang lagi. Dia bisikan ke kita begini, ntar belum qomat baru azan. Ketika azan qomat berkumandang, setan kabur lagi tuh. Setelah azan selesai, setan balik. Setelah iqomat selesai, setan balik lagi. Ntar belum rakaat pertama. Dan ini selalu terjadi, gesekan-gesekan seperti ini di dalam hati. Setiap seseorang ingin melakukan perbuatan tercela, mesti ada yang melarang. Nah, sesuatu yang melarang ini itu disebut dengan hati kecil. Ala wahyal qalbu, itu yang selalu kita bersihkan. Karena dia yang selalu menerima kebaikan, maka perlu adanya pembersihan. Tapi kata Allah, kalau yang paling berkuasa dalam diri seseorang ini adalah nafsu, maka kita tidak perlu setan, Bapak Ibu. Jadi kalau nafsu ini sudah berkuasa pada diri seseorang, kita tidak perlu setan. Inilah kenapa Allah sebut di dalam Al-Quran itu, setan itu ada dua, minal jinni wal ins. Dari bangsa jin satu lagi dari bangsa manusia. Yang masalah itu yang mana?
Dua-duanya masalah. Cuma kalau mereka katakan dari bangsa jin sudah terbelenggu, nah, ini dalam hadis yang dhaif itu dikatakan, yang hadis lemah, kata Nabi, setan-setan sudah dibelenggu. Nah, tapi kok masih ada yang tidak puasa, masih ada yang tidak sholat, masih ada yang makan, masih ada yang sengaja tidak puasa. Itu kenapa? Wong setannya diri dia gimana? Ini yang disebut dengan setan yang datang dari diri manusia itu sendiri. Kenapa? Karena manusia tadi yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya Nabi bilang begini, salatun muhlikat, kata Nabi. Ada 3 hal yang menghancurkan umat manusia itu. Nah, di antara 3 ini, satu di antaranya ittiba'ul hawa, mempertuhankan hawa nafsu. Nah, Bapak Ibu, di dalam ilmu tasawuf, nafsu ini bisa menjadi gejolak ketika seseorang itu mengindahkan perkataan Allah. Apa maksudnya Pak Ustaz? Tidak taat dan patuh kepada perintahnya Allah. Sekali saja manusia tidak mengindahkan perkataan Allah, terbuka jalan agak sedikit lebar untuk masuk setan untuk menghasut. Kita ambil contoh begini, contoh. Azan berkumandang, kaki Bapak Ibu langsung melangkah, itu semakin sempit tuh Pak, celah bagi setan untuk menghasut tuh. Tapi coba sekali saja, pas azan berkumandang, coba lalaikan, ruang itu akan semakin terbuka. Kenapa semakin terbuka? Setiap kiri dan kanan selalu ada bisikan. Bisikannya ada 2, satu bersifat waswasa, satu bersifat sawwasa. Ini beda kalimat, hampir mirip tapi beda. Kalau dia was-was, buat kita ragu, ke masjid tidak, ke masjid tidak, ke masjid tidak. Tapi kalau sawwasa, itu memang diganggunya betul. Apa kata tak usah ke masjid? Kata setan tadi tak usah ke masjid. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak ke masjid, dipengaruhi oleh bisikan syaitan. Kalau ada orang yang lalai ke masjid, itu masih ada keraguan dalam diri dia, berangkat tidak, berangkat tidak. Maka dikatakan ketika seseorang itu memberikan peluang kepada syaitan untuk bergerak pada diri kita, maka lambat laun ruang tadi, kalau kita tidak kuat-kuatan antara hati kecil dengan hawa nafsu tadi, tidak kuat-kuatan. Kalau kuat hawa nafsu, maka dia akan terlambat dia. Atau mungkin bisa jadi tidak ke masjid. Tapi kalau kuatnya ada di hati kecil, maka dia akan tetap. Sekalipun awalnya dia berat, tapi ketika dia sudah melakukan atau menjalankan, maka yang tadinya sudah terbuka menjadi sempit kembali. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam diri kita ini ada ruang. Dalam diri kita ini ada ruang pergesekan antara 2 tadi, hawa nafsu dengan hati kecil. Nah, hati kecil inilah yang kata para ulama yang harus dibersihkan. Makanya disebut dengan tazkiyatun nufus, mensucikan diri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, sekarang Bapak Ibu, kenapa kita umat muslim ini perlu punya pribadi yang baik? Nabi bilang begini dalam Allah bilang di dalam Al-Qur'an itu, bukan Allah yang bilang, baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi di dalam hadis riwayat Baihaqi itu begini, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Ini jangan salah paham hadis ini. Nabi itu tidak menyempurnakan akhlak kita. Nabi tidak menyempurnakan akhlak kita. Hanya saja Nabi ini contoh akhlak yang sempurna. Saya ulangi sekali lagi. Nabi tidak menyempurnakan akhlak kita, tapi Nabi memiliki akhlak yang sempurna, sehingga kita perlu berkiblat kepada Nabi untuk mencari formulasi akhlak yang baik. Kata sahabat kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, kaifa akhlaqun Nabi, akhlaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bilang, akhlaquhu Al-Quran, akhlaknya Nabi seperti Al-Quran. Kira-kira sempurna apa tak sempurna? Sempurna. Ada orang yang hari ini akhlaknya sama seperti Nabi? Tidak ada. Karena contoh paling sempurna itu ya Nabi, tidak ada yang lain. Abu Bakar saja
yang disebut sebagai replikanya baginda Nabi Muhammad SAW, artinya yang betul-betul mencerminkan perbuatan baginda Nabi, masih dianggap ada celah, hanya saja tipis. Bagaimana dengan yang lain yang disebut dengan berhari-hari, berwaktu-waktu bersama Nabi? Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Hasan Al-Banna, bulan Ramadan ini itu adalah bulan pendidikan. Bulan pendidikan itu bagaimana maksudnya? Mendidik diri agar bisa lebih baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya kasih ilustrasi kepada Bapak Ibu. 11 bulan lamanya kita melakukan perbuatan. Dalam perbuatan hari-hari kita yang 11 bulan ini, itu mungkin saja ada yang bermaksiat, ada yang melakukan onar, kemungkaran, dan lain sebagainya. Mungkin ada juga yang lebih baik. Misal bulan Januari dia taat sekali ibadah, tahajudnya full. Bulan Februari bolong, bulan Maret balik full lagi, bulan selanjutnya bolong lagi, sampai seterusnya. Di dalam gejolak ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah memberikan hadiah kepada kita. Hei manusia, itu kan kalian satu-satu. Setiap kalian lakukan satu, pahalanya satu. Sekarang aku kasih pahalanya lipat ganda. Satu kalian buat, pahalanya 2. Diberikanlah oleh Allah hadiah kepada kita bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan yang diberikan ini sebenarnya begini Bapak Ibu. Harusnya kalau kita merujuk kepada karakter dan sifatnya para sahabat di bulan suci Ramadan itu. Jadi Bapak Ibu, sahabat di bulan suci Ramadan dan di bulan Sya'ban sebelum Ramadan itu mereka sudah tidak melakukan aktivitas apapun. Tidak ada satupun aktivitas apapun yang mereka lakukan kecuali memperbanyak ibadah saja. Kita ambil contoh. Abu Hurairah di bulan Sya'ban dia berpuasa. Bulan Sya'ban dia berpuasa. Dia berzikir, dia kemudian bertirakat agar kelak ketika bulan suci Ramadan masuk sudah terbiasa. Sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi menjadi poinnya. Nah, sehingga Bapak Ibu, para sahabat itu melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya di bulan Sya'ban sudah mereka lakukan, dan ketika bulan suci Ramadan kembali mereka perbuat. Tujuannya apa? Agar bisa istiqamah. Tapi kan kami harus kerja Pak Ustaz. Iya, kita tidak sahabat memang, kita tidak tabi'in memang, tapi kita tidak juga tabi'in memang. Kita bukan ulama, iya, kita memang bukan orang soleh, iya. Tetapi ada peluang. Itu tujuan Allah berikan kepada kita. Orang sekarang ini dilalaikan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, kalau kita melihat keluar ini Bapak Ibu, kalau kita pakai kacamata kita sekarang, kita melihat keluar, Ramadan itu bukan tujuannya ibadah bagi mereka. Ramadan itu tujuannya adalah dunia. Karena ada hadis Nabi ketika mendekat Lebaran itu, kata Nabi, pakailah pakaian yang bagus-bagus. Itu menjadi poin utama. Menjadi poin utama, bukan ibadahnya. Sehingga kenapa setiap hari, setiap waktu itu saf itu mengalami kemajuan, bukan kemunduran. Karena kalau kemunduran berbahaya Pak Ustaz. Enggak, itu bukan berbahaya, itu yang baik sebenarnya. Kenapa terus ada majunya? Ya itu tadi, karena safnya pindah ke tempat yang lain. Kemana pindahnya? Ke tempat yang sudah antri duluan. Di mana antrinya? Jalan Sudirman. Udah ngantri Pak. Ngapain ngantri? Rupanya beli baju. Di mana Tokopedia? Kok tahu tadi lewat situ? Lah kok antrinya panjang? Rupanya mereka ngantri beli itu. Coba bayangkan. Tapi kan sekali-sekali Pak Ustaz, pertanyaannya siang hari kemana? Kenapa kok diambil malam hari? Kenapa enggak siang hari? Kadang-kadang kita mengorbankan sesuatu yang tidak penting. Kita korbankan sesuatu yang penting daripada sesuatu yang tak penting. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, baju lebaran tahun kemarin masih ada nggak? Sudah robek belum? Makin sempit atau makin lapang? Saya yakin makin lapang. Kan puasa udah kurus balik. Oke lah Pak Ustaz, itu kan sudah sempit Pak Ustaz. Iyalah sudah sempit. Sebenarnya bisa dilapangkan sedikit. Tinggal kasih kain sedikit, lapang. Bukan itu yang dicari umat manusia hari ini Bapak Ibu. Nggak enak kalau dipandang yang itu-itu saja. Nah, itu alasannya sebenarnya.
Sehingga setiap tahun karena umurnya 20 tahun sudah 20 baju lebaran kalau dia cuma punya beli satu. Kalau dia beli dua kali dua berapa? Berarti 40. Dan itu hanya dipakai ketika bulan suci, ketika lebaran saja. Selesai lebaran dimasuk, menumpuklah. Besoknya ini Pak Ustadz kami mau kasih ke panti asuhan, bakti sosial. Yang dikasih sisa kita kan. Coba bayangkan, itu karakter umat manusia sekarang begitu. Makanya kenapa softnya maju. Ditambah ada teriakan dari jin dan iblis dan setan. Hei umat muslim, ada diskon 50%. Gitu. Itu dia. Itu jelas tuh teriakan setan-setan itu. Lu kenapa kok mereka lebih datang ke sana? Iya 50% Ustaz rugi kalau kami tak ke sana. Jadi kalau dia tak sampai ke sana menyesal tuh Pak. Nah, jadi Bapak Ibu yang hadir sekarang nih, ini adalah Bapak Ibu yang tidak cinta terhadap dunia. Amin. Wallahu a'lam. Insya Allah ya. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Ini poin penting bagi. Makanya Bapak Ibu, kenapa softnya maju-maju terus? Karena di akhir Ramadan itu jinnya sudah berubah. Meskipun setannya terbelenggu, karena hawa nafsu lebih tinggi daripada hati kecil tadi, sehingga manusia berubah wujud menjadi setan. Tidak usah ragu-ragu bilang setan Bapak Ibu. Memang begitu karakternya. Tapi bukan manusia ya. Manusia yang mengikuti hawa nafsu. Baik, nah sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Hasan Al-Banna, apa pendidikannya yang harus kita lakukan? Satu, pendidikan akhlak. Di bulan Ramadan itu kita dilarang ngapa-ngapain Pak. Misal Bapak Ibu puasa nih, puasa, ndak boleh nyakitin orang, ndak boleh gibahin orang, ndak boleh berdusta. Itu pendidikan akhlak semua bukan? Akhlak semua itu Pak. Ndak boleh dusta, ndak boleh gibah, ndak boleh nyakiti orang. Itu semuanya pendidikan akhlak. Sama orang tua harus sungkem, salaman, cium tangan, segala macam semua ada di situ. Artinya apa? 1 bulan Pak, kita mendidik diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dikatakan oleh Hasan Al-Banna, jadikan dirimu lebih baik daripada sebelumnya. Orang yang menjadikan dirinya lebih baik daripada sebelumnya, inilah yang disebut dengan hijrah. Apa namanya? Hijrah. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira. Yang berhijrah karena Allah, Allah balas tuh Pak hijrahnya. Tapi kemudian kalimat ini Allah teruskan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah tsumma yudrikul maut faqad waqa'a 'ala Allah ajruhu. Kalau dalam hijrah begini, dari yang tak baik kemudian jadi baik. Unik Bapak Ibu, lihat ya, Ramadan ini unik. Orang yang tak pernah sholat hari-hari, ketika Ramadan dia sholat Pak. Dia sholat, dia puasa, bayangkan tuh. Orang yang tak pernah sholat, ketika Ramadan datang, hari pertama masjid full, sampai keluar-keluar semua Pak. Jadi imannya lagi naik. Apa kata mereka? Meskipun kami tak pernah sholat Pak Ustaz, tapi ketika Ramadan paling tidak kami datang ke masjid. Nah itu dia paling tidaknya nih, kalimat paling tidak kami ke masjid. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin penting. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka apa poin dari 10? Saya tak sampaikan yang banyak-banyak. Apa poin daripada 10 yang disampaikan oleh para ulama tentang kepribadian muslim yang harus kita miliki? Yang pertama, di dalam bulan suci Ramadan ini kita diajarkan bagaimana mendapatkan ilmu yang baik, terkhusus ilmu tentang akidah. Pasrah kepada Allah, semua yakin dengan keputusan Allah dan ketentuan Allah. Contoh, Allah lipat gandakan semua orang Pak beribadah dengan baik-baik. Maka poin pertama kata para ulama adalah salimul akidah. Bagaimana membuat akidah yang harus kita miliki, kepribadian muslim yang harus kita miliki, bagaimana memiliki akidah yang baik. Salah satu contoh di bulan Ramadan akidah yang baik itu adalah kepasrahan umat muslim terhadap kekuasaan Allah. Bapak Ibu bayangkan, orang ini mohon maaf tapi ini bukan singgungan. Ketika ada takjil gratis dari masjid, yuk kita makan bersama. Coba semua orang datang nih Pak, datang mau makan takjil. Semua merasa bersyukur, alhamdulillah. Semua sadar dengan Allah Pak, semua sadar dengan Allah. Kenapa sadar? Karena ada makanan yang diberikan kepada mereka, dan itu datangnya dari orang-orang yang tidak ditentukan. Artinya siapapun bisa bersedekah kan? Siapapun tergerak tangannya. Orang semua mengakui kekuasaan Allah. Kalau kami beribadah dilipat gandakan, sehingga orang sedekah banyak-banyak Pak. Bersedekah banyak-banyak. Bapak Ibu kalau lihat di Mekah itu, tidak usah di Mekah, di Madinah kita ambil. Di Madinah itu Pak, itu sampai makanan kalau jelang Ramadan berbuka puasa,
itu sampai banyak yang tidak makan itu Pak. Hampir setiap orang Arab itu punya berkeinginan untuk bersedekah, baik makanan berat maupun makanan ringan. Dulu saya pernah Ramadan di sana Bapak Ibu. Setiap saya keluar dari hotel dapat kurma. Mereka sudah plastikkan tuh Pak. Kalau sampai ke masjid itu dalam satu plastik itu isinya kurma. Nanti balik dari masjid itu dapat kurma lagi. Itu kita tidak perlu beli kurma yang lain. Kurma gratis itu udah bisa cukup kita bawa pulang tuh Pak. Kadang sampai 4 hari itu bisa sampai 3 kilo 4 kilo kurmanya saja. Artinya saking banyak yang sedekah gitu. Nah ini poin penting Bapak Ibu. Maka keajaibannya dia bulan Ramadan itu orang mengakui keberadaan Allah. Uniknya setelah Ramadan balik asal. Nah ini yang paling penting masalah. Di bulan Ramadan tidak ada yang datang ke dukun Pak. Wah kami tidak akan datang ke dukun, pokoknya pribadi. Setelah Ramadan dia jadi dukun Pak. Nah coba bayangkan. Nah ini poin penting. Maka kita butuh kata para ulama salimul akidah, akidah yang benar. Sedikit lagi Bapak Ibu. Yang kedua, sahihul ibadah. Ibadah yang baik, ibadah yang benar. Bapak Ibu, dalam bulan Ramadan ini ada kajian setiap tarawih setelah Isya menjelang tarawih, meskipun tidak lama. Dan ini poin Bapak Ibu untuk menambah keilmuan. Sebenarnya kajiannya tentang puasa Ramadan ini harusnya dilakukan sebelum Ramadan. Kenapa? Ilmu puasa. Karena orang yang beribadah dengan ilmu tak sama dengan orang beribadah tanpa ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang beribadah dengan berilmu dengan tanpa ilmu? Tidak sama. Nilainya pun berbeda. Dan bisa-bisa orang yang beribadah tanpa ilmu justru Allah tidak terima ibadahnya. Kenapa Allah tak terima ibadahnya? Karena bisa saja ilmu yang ibadah yang dia lakukan tanpa dasar. Kalau tanpa dasar ibadah yang dilakukan Allah Ta'ala, apa kata Nabi? Barang siapa yang melakukan sesuatu falaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu ibadah yang di dalamnya tidak ada perintah dari kami, kata Nabi, maka itu tertolak. Nah, coba bayangkan kalau kita tidak punya ilmu. Betullah pentingnya. Makanya Bapak Ibu, Ramadan itu sebenarnya sebelum Ramadan itu sudah diajarkan minimal 1 bulan. Itu minimal banget 1 bulan sebelum Ramadan. Pembahasannya fikih Ramadan, keutamaan Ramadan, apa itu Ramadan. Para sahabat begitu Pak. Begitu para sahabat dipahaminya betul. Karena apa? Karena di dalam Ramadan itu ada kegembiraan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Sehingga para sahabat mempersiapkan diri 2 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Nah besok ini kan ada namanya Idul Adha, ada namanya kurban. Maka persiapkan diri ilmu sebelum menyambut hari raya kurban. Namanya fikih kurban. Tidak hanya fikih kurban, manfaat daripada kurban, fadailul kurban dan lain sebagainya. Nah ini pentingnya ilmu. Sehingga Bapak Ibu dibutuhkan. Nah dari ilmu tadilah kita bisa menghasilkan yang disebut dengan ibadah yang benar. Ada yang sholatnya misalkan wuduknya pakai mazhab Imam Syafi'i, sholatnya pakai Imam Abu Hanifah. Kenapa begitu? Kalau wuduknya tidak apa-apa lama-lama Ustaz, tapi kalau sholatnya kalau bisa lebih cepat gitu. Misalkan sholat tarawih, sholat isya dipakainya mazhab Syafi'i, sholat tarawih dipakainya mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhabnya Muhammadiyah 443. Kan kencang tuh Pak. 15 menit selesai. Ayat yang dibuatnya kul huwaile, cuman kul huwallah aja. Kul huwallahu ahad yang di terakhir. Yang pertama surah-surah pendek, insyaallah itu 15 menit selesai Pak. 15 menit setelah 5 menit pertama 4, 5 menit pertama 4. Sisanya ngapain? Witir 3 rakaat 5 menit selesai. Jadi 15 menit sudah selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disinilah pentingnya ilmu untuk membuat ibadah kita bisa lebih baik. Namanya sahihul ibadah, ibadah yang benar. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dari 10 kita sudah sampaikan 2. Mudah-mudahan kalau Allah izinkan kita bertemu kembali, insyaallah kita sampaikan sisanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'annakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.